balik lagi dengan saya Fai. Sekarang kita akan bahas soal layout dan komposisi. Ketika melihat sebuah desain, biasanya first impression audience terbentuk ketika melihat layout maupun komposisinya. Layout adalah penataan dan penempatan seluruh elemen desain ke dalam suatu halaman. Jadi sebenarnya layout yang baik itu seperti apa sih? Layout yang baik adalah layout yang bisa membuat audiens mencerna informasi dalam desain dengan jelas dan dengan mudah. Cara untuk membuat layout yang baik dan contoh-contohnya akan saya jelaskan di video ini. Sekarang coba deh kita lihat contoh-contoh desain ini. Gimana perasaanmu saat melihatnya? Terganggu? Kesel? Atau malah jadi malas bacanya? Itu dia efek yang bakal ditimbulkan kepada audiens ketika desain tidak mempunyai layout dan komposisi yang baik. Layout adalah dasar dari sebuah desain. Layout yang baik memberikan struktur pada desain kamu dan membuat konten dalam desain lebih mudah untuk dipahami. Ada beberapa prinsip yang bisa kamu terapkan untuk menciptakan layout yang baik. Pertama, proximity. Proximity atau kedekatan adalah suatu cara untuk menggunakan ruang visual untuk menunjukkan hubungan antar elemen dalam desain kamu. Simpelnya, elemen-elemen yang berhubungan harus diletakkan berdekatan dalam satu kelompok. Misalnya, headline dan subheadline. Isinya pasti berhubungan kan? Maka mereka harus diletakkan berdekatan, umumnya atas bawah. Sebaliknya, elemen-elemen yang tidak berhubungan harus diletakkan secara berjauhan. Kedua adalah white space. Untuk menciptakan layout yang baik, kamu juga harus memperhatikan white space. White space adalah area kosong yang ada di antara atau di sekitar elemen-elemen desain. Dengan menggunakan white space yang cukup di desain kamu, maka kamu akan membuat desainmu terlihat lebih terbuka dan juga tidak penuh. Contohnya pada desain poster ini. Penggunaan white space yang baik membuat informasi dalam desain yang cukup banyak jadi lebih mudah dibaca oleh audiens. Ketiga, ada repetition. Ketika membuat layout untuk suatu brand atau produk, pengulangan sangat penting untuk menciptakan tampilan yang konsisten dan juga kohesif. Misalnya, ketika kamu sudah memiliki style di headline, ulangi penggunaan style tersebut pada setiap headline di desain kamu. Pemilihan font yang konsisten juga membantu layout terlihat lebih kohesif dan memudahkan audiens untuk mencerna informasi. Yang keempat, ada hierarki. Coba ingat lagi teori hierarki yang udah pernah kita bahas di video sebelumnya deh. Dalam sebuah layout, hierarki bisa menangkap mata audiens, menciptakan penekanan, atau mengarahkan perhatian ke hal yang lebih penting dalam desain. Yang kelima ada alignment. Alignment adalah pengaturan berbagai elemen dalam desain, apakah sejajar atau tidak. Yang terpenting ketika melakukan alignment adalah konsisten. Artinya, setiap grup elemen harus memiliki jarak dan alignment yang merata. Salah satu cara untuk memastikan layout yang kita buat sudah seimbang dan rapi adalah dengan menggunakan sistem grid. Grid adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menata layout. Grid berguna untuk memberikan audiens sebuah referensi yang seragam dalam melihat dan memahami suatu desain. Grid ini penting karena ketika setiap elemen desain terkoneksi melalui satu sistem penataan yang sama, audiens akan merasa lebih nyaman ketika melihat desain, sehingga lebih mudah pula untuk mencerna isinya. Ada beberapa jenis grid yang bisa kamu gunakan dalam desain. Yang pertama adalah baseline grid. Baseline grid adalah garis-garis horizontal yang menentukan di mana teks akan duduk. Contoh paling sederhana dari baseline grid adalah kertas bergaris dalam buku tulis, seperti yang biasa kita gunakan untuk menulis. Baseline grid biasanya digunakan berbarengan dengan kolom grid yang akan dijelaskan selanjutnya. Yang selanjutnya ada kolom grid. Kolom grid adalah jenis grid yang paling sering digunakan oleh desainer. Kolom grid membagi suatu halaman ke dalam bagian-bagian vertikal atau kolom. Contoh paling umumnya adalah majalah ataupun koran. Yang selanjutnya ada modular grid. Modular grid adalah kelanjutan dari kolom grid. Modular grid menambahkan garis-garis horizontal atau biasa disebut juga baris ke dalam kolom grid. Setiap pertemuan antar garisnya menciptakan modul-modul yang dapat digunakan untuk menata layout. Biasanya majalah dan corporate reports menggunakan modular grid. Berikutnya ada manuscript grid. Ini adalah grid yang hanya memiliki satu kolom dan menentukan di mana teks akan berada. Menggunakan grid jenis ini sama seperti kalau kamu menambahkan margin dalam dokumen. Biasanya grid jenis ini digunakan pada publikasi konvensional seperti novel. Yang terakhir ada hierarchical grid.
Sesuai namanya, grid jenis ini tidak memiliki aturan yang mengikat. Grid dibuat untuk menyesuaikan kebutuhan konten yang spesifik. Hierarchical grid bisa benar-benar bebas atau bisa juga terdiri dari gabungan beberapa jenis grid yang sudah dijelaskan barusan. Aplikasi grid jenis ini bisa sangat luas, mulai dari desain website, poster, dan lain-lain. Contohnya pada poster yang pernah saya kerjakan untuk Jakarta Culinary Festival ini. Kamu udah pernah dengar belum yang namanya golden ratio dan rule of third? Keduanya adalah jenis komposisi yang populer di dunia desain dan juga fotografi. Golden ratio adalah sebuah persegi panjang dengan proporsi 1:1,618. Golden ratio ini sudah dibuktikan secara sistematis sebagai jenis grid yang menarik secara visual. Sebagai desainer, kamu bisa mengaplikasikan golden ratio ini dengan berbagai cara. Pertama, gunakan untuk membuat website grid sebagai pembagi konten utama dengan sidebar. Contohnya seperti website ini. Dengan menggunakan golden ratio, mata audiens diarahkan untuk melihat informasi sesuai dengan urutan yang diinginkan. Golden ratio juga sering digunakan untuk membuat logo, seperti logo National Geographic, Twitter, dan juga Pepsi. Sadar nggak kalau banyak logo yang menggunakan golden ratio? Selanjutnya adalah rule of third. Rule of third adalah pembagian suatu halaman menjadi 9 bagian oleh 2 garis horizontal dan juga 2 garis vertikal. Dan posisi objek paling penting diletakkan di garis-garis tersebut, atau di titik-titik pertemuan garisnya. Aplikasi rule of third sering ditemukan pada layout website. Contohnya seperti ini. Dan di iklan yang menggunakan foto sebagai elemen utamanya, contohnya seperti ini. Tadi kamu sudah mempelajari mengenai layout dan composition. Sampai bertemu di video selanjutnya.